Ya, shalom, selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan kepada kami semua, di mana Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini. Terima kasih Engkau telah memperkumpulkan kami di tempat ini satu dengan yang lain, di mana kami akan belajar bersama, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, karena kami telah siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Judul perikop pembacaan kita adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema pembacaan kita pada sore hari ini adalah doa yang baik untuk memohon petunjuk Tuhan. Doa yang baik untuk memohon petunjuk Tuhan. Selama sitamu laku kita solanasang, kita bersyukur kita boleh dipertemukan satu dengan yang lain di tempat ini, dan boleh bersyukur boleh berdiri di tengah-tengah rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Yesus Kristus untuk belajar bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada perenungan pada hari ini, saya mulai bertanya kepada rekan-rekan PPGT. Di sini apakah semua sudah pernah melakukan yang namanya memilih, entah itu memilih presiden, gubernur, bupati, dan kepala lembang, ataukah memilih pasangan hidup? Dalam pemilihan tersebut,
tentu kita melihat hal-hal yang menyatakan bahwa orang itulah yang cocok untuk menjadi pemimpin atau cocok untuk menjadi pasangan hidup. Misalnya, di masa sekarang ini kita bisa melihat berbagai permainan politik yang sangat marak terjadi demi mendapatkan kekuasaan, khususnya di daerah kita sendiri di Tanah Toraja. Ada berbagai macam cara yang tidak sehat dilakukan untuk mencapai suatu jabatan, misalnya politik uang. Politik uang adalah cara yang dilakukan untuk mempengaruhi orang dengan memberi uang dengan maksud supaya memilih kita. Hal ini merupakan cara yang tidak baik, tetapi kebanyakan dari kita menganggap itu adalah hal yang wajar dan baik. Siapa yang tidak mau dengan uang? Uang adalah segalanya ya. Ya tentu kalau kita mengadakan suatu pemilihan yang terjadi, misalnya pemilihan kepala lembang atau bupati, sering kita mendengar yang namanya serangan fajar. Jadi serangan fajar itu adalah contoh dari politik uang, dan itu adalah hal yang tidak baik dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita memilih pemimpin kita karena motivasi mengharapkan dikasih serangan fajar supaya kebutuhan kita terpenuhi. Rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah berdoa dan memohon petunjuk Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk bagi setiap orang yang selalu terbuka dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, pada pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 menceritakan bagaimana Matias dipilih menggantikan Yudas untuk menjadi bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Yudas telah meninggalkan bagian pelayanan Tuhan Yesus karena perbuatannya yang mengkhianati Yesus. Pada pembacaan ini menceritakan bagaimana Matias dipilih untuk menggantikan Yudas yang telah meninggalkan pelayanan tersebut dan mati karena perbuatannya sendiri. Setelah murid-murid kembali dari Bukit Zaitun, setelah Yesus terangkat ke surga, mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Itu pada pembacaan perikop sebelumnya, sebelum pembacaan kita pada saat ini. Pada hari-hari itu, maksudnya di sini hari di mana murid-murid berkumpul bersama, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu Petrus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas." Yudas ini adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus, yang dahulunya adalah bagian dari murid-murid Tuhan sendiri. Yudas itu telah mati karena perbuatannya sendiri. Yudas ini adalah dahulunya bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Tapi karena dia mengkhianati Yesus, Yudas telah mati karena perbuatannya sendiri. Nah, kemudian dalam pembacaan kita pada saat ini, Petrus menyampaikan syarat untuk menjadi pengganti Yudas sebagai murid Tuhan Yesus. Yaitu syaratnya adalah seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami dan selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu jelas dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami.
untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Kemudian dari persyaratan-persyaratan yang disampaikan Petrus ini, ada 2 orang yang memenuhi syarat tersebut, yakni Matias dan Justus yang dinamakan Barabas. Ya, di sini kita sudah mengetahui lebih jelas bahwa ada 2 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian saatnya mereka untuk menentukan dan memilih siapa di antara mereka yang akan menggantikan Yudas sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebelum memilih siapa di antara kedua orang ini yang dapat menggantikan Yudas sebagai murid, mereka semua terlebih dahulu berdoa dan berkata, "Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Jadi, sebelum memilih siapa di antara kedua orang tersebut yang akan menggantikan Yudas sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mereka terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Dan setelah mereka berdoa, kemudian mereka memilih dengan cara membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian Matias terpilih menjadi rasul untuk menggantikan Yudas yang telah mengkhianati Yesus itu. Tuhan memilih Matias melalui undian. Rekan-rekan PBKT yang sama-sama dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan bahwa mengapa Tuhan memilih Matias menjadi muridnya dan mengapa harus dengan cara diundi? Ya, mungkin pertanyaan ini muncul dalam pikiran kita bahwa kenapa Tuhan Yesus memilih Matias dan mengapa harus dengan cara diundi? Rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi Tuhan, terpilihnya Matias untuk menjadi murid Tuhan Yesus adalah jawaban dari doa murid-murid dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Iya, itu sangat jelas dalam pembacaan kita pada sore hari ini, khususnya pada ayat yang ke-24 pembacaan kita. Dan kenapa harus dengan cara diundi? Ada banyak ayat Alkitab yang menjelaskan tentang membuang undi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Berbagai tugas dan pelayanan di Bait Allah pun ditentukan dengan cara membuang undi. Itu terdapat dalam kitab pertama Tawarik pasal 25 ayat 8 sampai 9 dan pasal 26 ayat 13 sampai 14. Dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 33 menjelaskan bahwa Tuhan turut terlibat dalam keputusan yang diambil oleh umatnya dengan cara membuang undi. Dengan demikian, maka jelas bahwa Dia adalah pilihan Allah. Dengan doa yang sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan petunjuk yang baik kepada kita. Dari sini perlu dipahami bahwa bukan soal bagaimana cara kita memilih dan dengan cara apapun kita memilih menentukan pilihan, tetapi bagaimana kita meminta petunjuk kepada Tuhan melalui doa yang sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan. Jadi di sini bukan perlu dipahami bahwa bukan soal bagaimana kita memilih
dengan cara apa. Tetapi perlu ditekankan di sini bahwa melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menentukan pilihannya melalui kita. Misalnya dalam pembacaan kita pada saat ini, Tuhan menentukan pilihannya dengan cara diundi. Rekan-rekan PPKT yang sama-sama dikasihi Tuhan, apakah selama ini kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan terbuka kepada Tuhan? Tuhan selalu menunggu umatnya untuk datang kepadanya melalui doa yang sungguh-sungguh dan selalu terbuka kepadanya. Doa yang dikehendaki Tuhan adalah bukan doa yang disampaikan dengan kata-kata yang bagus, dengan indah, dengan kata-kata yang pokoknya baguslah. Tetapi doa yang sungguh-sungguh dan tulus dan terbuka kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dengan tulus, sungguh-sungguh, dan dengan terbuka kepadanya. Dalam Matius pasal 6 ayat 5-8 mengajarkan bahwa kita hendaknya mengucap doa pribadi di mana kita dapat berada sendirian jika memungkinkan, bukan kita dilihat orang lain baru berdoa. Yesus mengatakan bahwa kita hendaknya dengan tulus untuk apa yang kita perlukan. Jadi di sini dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5-8 ini mengatakan mengajarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa dengan baik. Dan dalam kitab Timotius pasal 2 ayat 8 menjelaskan bahwa doa yang benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, dan penuh hormat kepada Yesus Kristus. Jadi doa yang baik adalah doa yang benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dari hati kita, bukan karena kita mau dilihat orang. Doa yang baik adalah doa yang takut akan Tuhan dan penuh hormat kepada Yesus Kristus. Contohnya yang penuh hormat dengan Yesus Kristus itu contohnya kita tutup mata dengan tujuan supaya hati kita itu tertuju kepada Tuhan, tidak melirik ke sana kemari. Kemudian melipat tangan. Nah, kita melipat tangan untuk berdoa itu supaya hati kita benar-benar tenang dan tangan kita tidak kemana-mana, misalnya mencubit-cubit teman saat berdoa kalau misalnya tidak lipat tangan. Jangan sampai kita berpikiran bahwa nanti ibadah baru kita berdoa. Itu mengurang milik kami. Kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia mungkin kita bisa menyembunyikan segala sesuatu, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Rekan-rekan PBKT yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dengan tulus, terbuka kepada Tuhan, dan dengan penuh hormat kepada Yesus Kristus. Tugas dan peran kita sebagai pemuda sekarang adalah bagaimana kita menghadapi pesta demokrasi pada masa yang akan mendatang, khususnya pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Peran kita sebagai pemuda di sini sangat dibutuhkan untuk menentukan siapa yang akan memimpin lembang kita, daerah kita Tanah Toraja, dan negara kita, negara Indonesia. Peran kita sebagai pemuda di sini adalah bagaimana kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, dengan terbuka. Semoga pemilihan dapat berjalan dengan baik
Dan kita mendoakan semoga praktik-praktik politik dan politik uang itu atau serangan pajar dan segala macam lah itu tidak terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Berdoalah dengan tulus dan dengan terbuka di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang munafik yang hanya mau mencari pujian, tetapi jadilah orang yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Jika kita sudah melakukan itu, yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa kita dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin.